Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah manhwa baru, yang dimana manhwa ini bercerita tentang seorang pria yang terdampar di pulau terpencil tak berpenghuni, memulai dengan sebuah sistem bernama Kintian, mulai dari awal untuk bertahan hidup dan membangun teknologi serta peradaban di pulau terpencil itu. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan seorang pria yang sedang memberikan bunga kepada seorang wanita cantik di atas sebuah kapal pesiar, dan nampaknya kejadian itu dilihat langsung oleh banyak orang, dan semua orang yang ada di sana mencoba mengabadikan momen itu menggunakan handphonenya. Tetapi dari balik sela-sela kerumunan itu diperlihatkanlah ada seorang pria yang nampak cuek dengan semua kejadian itu, dan dia hanya berfokus menonton siaran langsung menggunakan handphonenya. Namun di saat dia lagi sedang asik-asiknya menonton, tiba-tiba saja cuaca di tengah lautan kini telah berubah menjadi buruk. Petir pun menyambar dan air hujan kini mulai menetes sedikit demi sedikit. Dan nampaknya kejadian itu membuat beberapa orang yang berada di atas kapal menjadi cukup panik. Semua itu diakibatkan karena gelombang ombak yang kini semakin membesar. Menyadari hal itu diperlihatkanlah sang MC dari manhwa ini yang bernama Kintian mencoba berlari untuk mengambil sebuah ban yang akan dia jadikan sebagai pelampung untuk bertahan hidup dari cuaca yang ekstrim itu. Dan tiba-tiba saja kapal yang ditumpangi oleh Kintian bersama teman-temannya itu diterjang oleh ombak yang begitu besar, yang membuat kapal itu kini menjadi hanyut dan mulai tenggelam sedikit demi sedikit. Yang sontak hal itu pun membuat Kintian menjadi kehilangan kesadarannya. Dan setelah beberapa waktu berlalu, kini diperlihatkanlah Kintian yang sudah terdampar di pinggir pantai. Dan dia nampak sangat terkejut saat membuka matanya pertama kali. Dan di saat yang bersamaan terdengarlah suara dari dalam kepalanya. Sistem alam liar diaktifkan. Sistem berhasil ditanamkan. Paket hadiah pemula diperoleh. Apakah Anda ingin membukanya? Namun sepertinya Kintian tidak mempedulikan semua hal itu. Ia hanya berfokus dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Dan dia pun bertanya-tanya, dia terdampar di mana? Serta ia berkata, mungkinkah aku masih hidup? Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kintian yang mencoba mengeringkan bajunya, dan ia berteduh di bawah pohon kelapa. Sembari itu dia pun bergumam, sepertinya berkat pelampung ini aku selamat dari terjangan laut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, ini pasti pulau terpencil. Secara umum setelah kecelakaan kapal terjadi, dibutuhkan setidaknya 1 hari dari penyelamatan hingga selesai. Setelah menghitung jumlah orang dan menentukan orang hilang, tim SAR akan dikirim untuk melakukan pencarian. Jika tidak terjadi kecelakaan, tim SAR mungkin akan menemukan tempat ini dalam waktu 5 hari. Artinya dalam kasus terburuk, aku harus tinggal di pulau terpencil ini setidaknya selama 6 hari sebelum tim SAR datang. Tapi untungnya banyak sekali pohon kelapa di pulau ini. Melihat dari jumlahnya, setidaknya aku bisa bertahan hingga lebih dari seminggu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kintian yang sudah mengumpulkan beberapa buah kelapa yang tergeletak di tanah sebelumnya. Dan sembari membelah kelapa itu menggunakan pisau kecil yang ia punya, dia pun lanjut bergumam, beruntung karena terobsesi dengan show itu, aku membeli perlengkapan yang sama dan selalu membawanya. Tak kusangka akan berguna hari ini. Kelapa ini terlalu tua, airnya kurang dari yang diharapkan, tapi setidaknya ini mampu mencukupi kebutuhanku hari ini. Ngomong-ngomong, saat aku koma sepertinya aku mendengar sesuatu tentang sistem. Dan di saat Kintian sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja sebuah jendela notif muncul di hadapannya. Host telah sadar, apakah Anda ingin membuka paket pemula? Sontak hal itu pun membuat Kintian menjadi cukup terkejut karena dia tidak menduga semua hal itu. Bahkan saking keheranannya dia bertanya-tanya apakah yang ada di hadapannya itu adalah sebuah layar proyektor. Dan diperlihatkan Kintian yang mencoba menyentuh layar proyektor itu. Namun di saat dia sedang menyentuh layar itu, tiba-tiba saja terdengar suara, "Selamat, Anda mendapatkan flora dan fauna." Sontak hal itu pun membuat Kintian menjadi cukup pesimis dan dia pun berkata, apakah ini bercanda? 2 buah buku, siapa yang mau makan buku di pulau terpencil ini? Jika ini sistem seperti game online, pastilah sangat keren.
Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja buku itu langsung merasuk ke dalam pikiran Qin-Tian. Yang sontak hal itu pun membuat Qin-Tian menjadi sangat terkejut, dan sembari memegang kepalanya dia lanjut bergumam, "Apa itu tadi? Sepertinya banyak pengetahuan aneh yang masuk ke dalam pikiranku." Dan di saat Qin-Tian masih kebingungan dengan semua hal itu, tiba-tiba saja dia melihat sebuah jendela status dari kelapa yang ditampilkan di hadapannya. Qin-Tian yang menyadari semua hal itu, di sini dia pun berteriak, "Wah, jadi buku itu tertanam langsung di kepalaku." Tapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Qin-Tian mendengarkan suara teriakan yang berasal tidak jauh dari tempatnya. Yang sontak kali itu pun mengalihkan perhatiannya sembari dia berkata, Apa ada orang lain di pulau ini?" Qin-Tian yang mendengarkan teriakan sebelumnya, kini dia berlari menuju ke sumber suara. Namun di saat dia melihat sumber suara itu, ternyata orang itu adalah orang yang dia kenal. Dia adalah bunga sekolah bernama Yelin. Dan nampaknya Yelin berteriak sebelumnya diakibatkan dia melihat seekor ular yang mendekat menuju ke arahnya. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah jendela status yang ditampilkan oleh ular itu. Seekor ular berbisa kecil dari genus Sinoridae. Ular yang berukuran kecil dan sedang, dengan kepala bulat telur, moncong tumpul, kepala dan leher yang berbeda, dan tubuh yang tebal dan bulat. Ia hidup di daerah pegunungan, kolam, sawah, dan juga sungai, serta dapat ditemukan di area berlumpur. Dan setelah itu diperlihatkanlah Yelin yang berteriak meminta tolong, karena diketahui ular yang ada di hadapannya itu kini mencoba menerkamnya. Tetapi untungnya Qin-Tian menarik ekor dari ular itu tepat waktu, dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qin-Tian yang menghempaskan ular itu dan menghantamkannya ke sebuah pohon. Yang sontak hal itu pun membuat si ular menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Yelin yang menyapa seseorang yang ada di hadapannya itu sembari dia berkata, "Kamu?" Dan di sini Qin-Tian langsung menyela dan berkata, "Kenakanlah pakaianmu terlebih dahulu, lalu kita akan lanjut berbicara." Mendapatkan respon seperti itu, di sini Yelin nampak sangat malu-malu. Wajahnya mulai memerah sembari itu dia bergumam, "Padahal aku masuk ke hutan untuk mengeringkan pakaianku. Tidak kusangka akan menemui hal seperti itu. Ini sangatlah memalukan." Dan sembari memandangi Qin-Tian dia lanjut bergumam, "Pria ini cukup baik, dia juga baru saja menyelamatkanku. Tapi kurasa dia tidak tertarik sama sekali denganku. Dia bahkan tidak melihatku, benar-benar pria yang aneh." Dan sembari mendekat, Yelin pun berkata kepada Qin-Tian, "Terima kasih banyak, namaku adalah Yelin, aku adalah seorang pelajar." Dan dengan cukup cuek diperlihatkanlah Qin-Tian yang membalas perkataan itu, "Namaku adalah Qin-Tian, aku juga sama denganmu." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Yelin menggenggam tangan Qin-Tian sembari berkata, "Apakah kamu juga korban kapal? Syukurlah aku bertemu dengan teman yang sebaya." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qin-Tian yang sudah membelah beberapa buah kelapa. Dan nampaknya di sini Yelin sangat menikmati air dari kelapa itu sembari berkata, Ini asam sekali, tapi aku sangat haus." Qin-Tian yang melihat hal itu, di sini dia pun berkata kepada Yelin, "Apakah kamu punya sesuatu untuk menghubungi seseorang? Radio, ponsel, atau semacamnya?" Mendapatkan pertanyaan itu, Yelin pun menjawab, "Tidak ada. Saat aku bangun semuanya sudah hilang." Dan nampaknya hal yang sama juga dialami oleh Qin-Tian karena dia sudah kehilangan seluruh barangnya. Dan kembali diperlihatkan Yelin yang nampak bersemangat sembari berkata, "Itu tidaklah masalah. Kecelakaan kapal pesiar menyebabkan banyak korban. Peristiwa besar seperti itu pasti akan menyita banyak perhatian dari tim penyelamat. Selama kita berdua menunggu di sini, masih ada harapan untuk diselamatkan." Qin-Tian yang melihat Yelin penuh harapan seperti itu, dia pun bergumam, "Jarang sekali ada gadis yang optimis di situasi seperti ini. Tapi meski begitu, pencarian tidak hanya butuh 1 atau 2 hari. Yang jadi masalah adalah kita bisa bertahan atau tidak sampai mereka datang. Sebaiknya aku menenangkannya lebih jauh." Dan setelah memikirkan semua hal itu, Qin-Tian pun berkata, "Ya, mungkin tim penyelamat sudah berangkat. Tapi sebelum itu, untuk berjaga-jaga sebaiknya kita siapkan api di sini sebelum gelap. Itu sangatlah berguna untuk mengusir serangga dan juga ular liar." Mendengarkan hal itu, Yelin pun langsung menjawab, "Kamu benar, kita harus membuat api yang besar. Tapi bagaimana caranya? Apakah seperti yang ada di TV?" Namun di sini Qin-Tian menjawab,
Mengebor kayu membutuhkan keahlian khusus. Kita sebagai pemula mungkin tidak akan berhasil. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah berjalan di sepanjang pantai untuk melihat apa ada sesuatu yang bisa kita gunakan seperti korek api. Siapa tahu ada barang-barang yang terdampar dari kapal yang kita naiki sebelumnya. Dan tidak lama setelahnya, kini Sin pun beralih ke 1 jam kemudian. Diperlihatkan Qintian dan juga Yelin nampaknya sedang menelusuri bibir pantai. Sembari itu Yelin berkata, "Pantainya terlalu bersih. Kita sudah berjalan selama 1 jam tapi tidak menemukan apapun." Namun semua hal itu tidak menyurutkan semangat dari Qintian. Dia hanya bergumam, "Yelin benar, pantainya terlalu bersih. Rute perjalanan kita tidak jauh dari pedalaman meski terpencil. Seharusnya ada barang-barang lain yang terdampar di sini. Namun di pantai ini tidak ada jejak manusia sedikit pun. Seakan-akan pulau ini terisolir dari dunia." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Yelin melihat sebuah benda yang terpampang jelas di hadapannya. Dan dia sangat terburu-buru untuk melihat benda itu. Tetapi setelah dia menggali, ternyata itu hanyalah sebuah botol plastik. Namun di saat Yelin akan membuang botol itu, tiba-tiba saja Qintian berteriak kepadanya, "Tunggu!" Yang sontak kala itu pun membuat Yelin bertanya-tanya, ini kan cuma botol plastik, apa bagusnya? Namun di sini Qintian memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi dia berkata, "Lihat saja nanti." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Qintian yang sudah mengumpulkan beberapa buah ranting. Dan nampaknya di sini Qintian berencana untuk membuat api dari ranting-ranting tersebut. Sembari itu dia mengingat film dokumenter yang ia tonton. Sembari berkata, "Menurut data statistik ada lebih dari 30 juta kebakaran hutan di dunia setiap tahun. Dari jumlah tersebut sebagian besar disebabkan oleh kebakaran buatan manusia dan kebakaran alam hanya 1% saja. Perlu diketahui bahwa di dalam kesalahan tersebut diantaranya disebabkan oleh pengelolaan api terbuka yang tidak tepat dan yang tidak disengaja oleh botol plastik. Alasannya sederhana, yaitu pada sudut pandang tertentu, botol plastik akan menjadi kaca pembesar yang akan memfokuskan cahaya matahari dan menyulut dahan dan daun yang kering lalu menimbulkan kebakaran." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Qintian yang berhasil menyalakan api menggunakan botol plastik yang mereka temukan sebelumnya. Yang sontak hal itu pun membuat Yelin menjadi sangat bersemangat sembari berkata, "Hore, kita berhasil membuat api." Dan tidak lama setelahnya kini Sin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkan Qintian bersama Yelin sedang menghangatkan dirinya di hadapan sebuah api unggun yang mereka buat. Sembari itu Yelin berkata, "Berapa lama lagi kita harus menunggu? Akankah kita mati kelaparan di sini?" Mendengarkan semua hal itu, Qintian pun bergumam, "Alih-alih optimis, aku justru merasa tertekan. Mungkinkah karena pencarian persediaan hari ini? Saat bertahan hidup, hal yang terpenting adalah menjaga pikiran tetap positif. Jika pikiranmu tertekan, maka permainan akan berakhir. Aku harus memperbaiki mental Yelin terlebih dahulu." Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Qintian berkata, "Kau juga tahu bahwa tim SAR mungkin butuh waktu 3 hari untuk menemukan tempat ini. Mungkin bisa lebih dari 1 minggu. Soal makanan, jangan khawatir, banyak pohon kelapa di sini. Meski hanya meminum kelapa, kita mampu bertahan paling tidak sampai seminggu." Mendengarkan semua penjelasan itu, di sini Yelin nampak meragukannya, sehingga dia kembali menanyakan kepada Qintian, "Apa kau bisa seyakin itu?" Dan dengan percaya diri, di sini Qintian berkata, "Tentu saja." Dan sembari mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Qintian mengeluarkan seekor ular yang ditangkapnya siang hari tadi saat menyelamatkan Yelin. Yang sontak hal itu pun membuat Yelin menjadi sangat terkejut. Dia tidak menduga akan semua hal itu. Tetapi tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qintian yang mulai menyembelih ular itu. Dan nampaknya di sini Qintian berpikiran untuk membuat ular itu menjadi bahan nutrisi mereka, yang membuat mereka mampu bertahan hidup lebih lama lagi. Melihat hal itu, Yelin pun nampak sangat terkejut sembari berkata, "Bahkan jika aku harus mati kelaparan di pulau ini, aku tak akan pernah memakan daging ular itu." Mendengarkan hal itu, di sini nampaknya Qintian tidak mempedulikan semuanya. Dia hanya berfokus untuk memanggang ular yang ia tangkap sebelumnya. Sembari itu ia berkata, "Ini adalah makanan terenak yang bisa kita temukan sekarang. Meski aku sendiri tidak terlalu menyukainya, aku tak percaya dia akan mampu menahan aromanya." Dan setelah beberapa saat kemudian diperlihatkan Qintian yang sedang mengkonsumsi ular itu sembari berkata, "Daging ular ini sangat renyah di luar dan di dalamnya juga empuk."
Namun sepertinya Yelin di sini masih enggan untuk menikmati hidangan itu. Tetapi lanjut Qintian terus menggodanya dan berkata, "Luar biasa, aku sih bisa menghabiskannya sendiri." Namun setelah Qintian mengatakan hal itu, tiba-tiba Yelin langsung merubah pandangannya sembari berkata, "Tunggu dulu, aku akan memakan bagian yang tersisa ini. Apa kau akan protes akan hal itu?" Namun sepertinya di sini Qintian mempersilahkan Yelin untuk mengisi perutnya menggunakan ular panggang yang ia buat sebelumnya. Dan di saat Yelin sedang memakan ular panggang itu, tiba-tiba wajahnya berubah berseri-seri sembari berkata, "Ah, enak sekali." Melihat hal itu, Qintian pun berkata dalam hatinya, "Beruntung aku mendapatkan sistem yang dapat mengidentifikasi ular rantai merah ini. Jika tidak, aku khawatir akan mati kelaparan malam ini." Ngemeng-ngemeng sistem mati tanpa alasan dan aku tidak tahu cara menyalakannya. Dan di saat Qintian sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapannya. Host membuat api unggun mendapatkan 100 poin. Sontak hal itu pun membuat Qintian menjadi terkejut sehingga Yelin menanyakan apa yang ia sedang lakukan. Tetapi nampaknya di sini Qintian mencoba menyembunyikan sistemnya itu dari Yelin. Jadi dia beralasan bahwa dia terkaget karena ada seekor serangga. Dan di saat itu jugalah Qintian menyadari bahwa sistem itu hanya dapat dilihat oleh dirinya sendiri. Dan beralih ke sisi Yelin yang kembali berkata, "Ah, kau mengagetkanku, kukira kita dalam bahaya." Melihat hal itu, Qintian pun bergumam, "Kami berdua terjebak di pulau ini. Kami juga tidak yakin kapan kami akan diselamatkan. Aku juga baru mengenalnya hari ini. Jika ternyata dia tidak seperti yang kupikirkan, itu akan berbahaya jika dia sampai tahu tentang sistem dan membocorkannya ke publik. Mungkin aku bisa dibawa untuk diteliti. Sangat penting untuk waspada kepada orang lain di situasi seperti ini. Lebih baik aku merahasiakannya saja. Karena dia tidak bisa melihatnya, jadi aku tidak perlu khawatir." Dan sembar itu diperlihatkanlah Qintian yang mengotak-atik jendela notif yang muncul di hadapannya yang bertuliskan, "Host akan mendapatkan hadiah poin melalui upaya untuk mendapatkan sesuatu untuk bertahan hidup di pulau terpencil. Poin yang diperoleh dapat ditukar dengan item sesuai di mall system." Melihat hal itu, Qintian pun bergumam, "Mirip dengan sistem game online, tidak sulit untuk dipahami. Aku hanya tidak tahu poin itu digunakan untuk apa." Dan sembari itu diperlihatkanlah Qintian yang mencari tahu kegunaan dari poin yang ia dapatkan. Dan tiba-tiba saja dia membuka mall dari sistem itu, yang nampak banyak sekali barang yang dijual di mall itu. Tetapi harga poin yang dibutuhkan oleh Qintian saat ini masih belumlah cukup karena harganya begitu mahal. Dan tiba di saat Qintian teralihkan oleh sesuatu, dia melihat tulisan item misteri yang berada di dalam mall itu yang berharga 10.000 poin. Yang sontak hal itu pun membuatnya bergumam, komoditas ini belum ada penjelasannya. Namun dari namanya dapat disimpulkan apa fungsi dari komoditas tersebut. Barang-barang di toko terlalu mahal. Barang termurah seharga 2.000 poin. Dan aku tidak dapat membeli apapun dengan 100 poin. Selain itu tidak ada bagian misi atau quest bagaimana cara aku mendapatkan poin. Sepertinya aku bisa mempelajarinya secara perlahan. Dan setelah itu Kinishin pun memperlihatkan waktu sudah menunjukkan tengah malam. Diperlihatkan kedua orang itu sedang berbaring di atas pasir. Sembari itu nampaknya Qintian belum tertidur. Dan dia pun berkata, "Bagaimanapun kita tidak bisa mengandalkan buah kelapa terus-menerus. Mereka tidak menyediakan karbohidrat dan protein bagi tubuh. Kita juga tidak tahu kapan tim penyelamat akan datang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh, saat air surut besok, kita berpencar untuk mengumpulkan ikan dan juga udang yang terdampar di sepanjang garis pantai." Namun di saat Qintian melirik ke arah Yelin, nampaknya di sini Yelin sudah tertidur pulas di atas pasir. Yang sontak hal itu pun membuat Qintian bergumam, hari ini sangat melelahkan sampai-sampai dia tertidur lelap dalam kondisi seperti ini. Lupakan saja, mari kita bicarakan hal ini besok hari. Namun setelah beberapa saat tertidur, tiba-tiba saja Qintian terbangun karena dia tiba-tiba merasakan dingin yang begitu menusuk. Dan di saat dia mengalihkan pandangan ke arah Yelin, diperlihatkanlah Yelin yang tubuhnya kini sedang menggigil. Dan di sini Qintian mengetahui bahwa kondisi dari Yelin saat ini terlihat sangatlah buruk. Jadi dia mencoba membangunkan Yelin. Dan sembar itu dia pun bergumam, tubuhnya sangat dingin. Sial, karena terlalu lelah, kepekaanku terhadap dunia luar sangat berkurang. Jadi tidak bisa bangun tepat waktu.
Dan sembari itu diperlihatkanlah Yelin yang mencoba membuka matanya sedikit demi sedikit. Tetapi di saat dia melihat dengan jelas, terpampanglah sosok wajah Qingtian di hadapannya, yang sontak kali itu pun membuatnya menjadi sangat terkejut. Sembari dia mendorong tubuh Qingtian, dia pun berkata, "Kak, apa yang kamu lakukan?" Nampaknya di sini Yelin berpikiran yang tidak-tidak. Dia berpikir bahwa Qingtian akan melakukan hal yang tidak senonoh kepada dirinya di saat dia tertidur. Mengetahui hal itu, Qingtian pun mencoba menjelaskannya bahwa jangan salah paham. Dia cuma melihat Yelin kedinginan, jadi dia mencoba membantunya. Namun sepertinya di sini Yelin tidak ingin mendengarkan semua hal itu, jadi dia berkata, "Kupikir kau adalah orang yang baik. Ternyata semua pria sama saja. Jangan main-main ya, meski kita hanya berdua di sini." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Yelin terdiam karena melihat Qingtian kini langsung berbalik dan menuju ke arah api unggun. Sembari itu Qingtian berkata, "Jika tidak ingin kedinginan sampai mati, kemarilah dan mendekatlah ke arah api ini." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Yelin yang mematuhi seluruh instruksi yang diberikan oleh Qingtian. Dan sembari menghangatkan kedua tubuh mereka, Qingtian pun bergumam, "Perbedaan suhu antara siang dan malam di pulau ini terlalu besar, sama sekali tidak sejalan dengan akal sehat ilmiah. Terlebih lagi rute kapal kami sebelumnya dekat dengan ekuator yang cuaca cenderung hangat. Baik Yelin atau aku tidak memakai pakaian hangat." Dan setelah memikirkan semua hal itu, diperlihatkanlah Qingtian yang mencoba mengatakan kepada Yelin, "Suhunya terlalu rendah. Aku takut kita akan mati kedinginan. Kusarankan agar kita berpelukan untuk mendapatkan kehangatan sampai pagi tiba." Mendengarkan hal itu, sontak Yelin pun menolak semua tawaran itu sembari dia berkata, "Tidak, jangan pernah berpikir kita akan melakukannya." Tetapi semakin larut malam, nampaknya dingin itu semakin mencekam, yang sontak kali itu pun membuat Yelin kini mulai berpikir untuk menerima tawaran yang diberikan oleh Qingtian, karena sepertinya kakinya sudah mati rasa meskipun dia berada tepat di hadapan api unggun. Dan setelah memikirkan hal itu semua, tiba-tiba saja Yelin bangkit dari duduknya dan dia mencoba melepas seluruh benang yang menutupi tubuhnya. Dan sembari itu dia berkata kepada Qingtian, "Tutup matamu, kamu tidak diizinkan melihat." Melihat hal itu, Qingtian pun langsung memasang ekspresi yang menjijikkan sembari berkata kepada Yelin, "Kau sedang apa? Apa kau sedang melepas bajumu?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Yelin pun menjawab, "Bukankah untuk menahan hawa dingin yang ekstrim, para pemeran film di TV melepas pakaian mereka lalu berpelukan?" Dan nampaknya di sini Yelin salah paham dengan tawaran yang diberikan oleh Qingtian sebelumnya, jadi dia mencoba menjelaskan, "Tentu saja tidak. Kecuali jika pakaian di tubuhmu terlalu tebal, suhu tubuh akan terisolir, maka kamu perlu melepaskan pakaian. Pakaian kita berdua kan tipis, jadi itu tidak perlu sama sekali." Mendengarkan hal itu, sontak Yelin kembali terduduk dan berkata, "Begitu ya." Dan lanjut Qingtian mengatakan, "Kemarilah, aku akan memelukmu." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Qingtian yang langsung mendekap erat tubuh dari Yelin, dan nampaknya mereka saling menghangatkan diri mereka. Sampai waktu tak terasa berjalan, kini diperlihatkan mentari pagi sudah mulai terbit, yang sontak kali itu pun membuat Yelin menjadi sangat bersemangat sembari berkata, "Qingtian, lihat itu, matahari sudah terbit." Dan sembari mereka memandangi pemandangan yang sangat indah di pagi hari itu, di sini Qingtian pun langsung berlari sembari berkata, "Cepat, laut sedang surut, jangan biarkan udang dan kepiting yang terdampar kembali ke laut." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka berdua yang sedang mengumpulkan kerang dan juga kepiting. Tetapi bak seorang pemula diperlihatkan Yelin yang nampak kesulitan untuk menangkap kepiting. Bahkan tangannya itu sampai dijepit oleh kepiting yang akan ia tangkap sebelumnya. Tetapi untungnya di sini Qingtian membantunya dan menghantamkan batu tepat ke arah kepiting yang menjepit tangan dari si Yelin. Dan nampaknya mereka berdua sudah mendapatkan cukup banyak kepiting dan juga kerang yang mereka kumpulkan di bibir pantai. Dan setelah itu dengan menggunakan pisau kecilnya diperlihatkanlah Qingtian yang mencoba membersihkan kepiting-kepiting yang ia tangkap sebelumnya untuk bisa dikonsumsi. Melihat semua hal itu sembari terpukau, di sini Yelin juga nampak keheranan sembari dia berkata kepada Qingtian, "Hei, kenapa kau membuangnya? Itu kan masih memiliki banyak daging." Mendengarkan hal itu, di sini Qingtian nampak tidak peduli sembari dia berkata kepada Yelin, "Kau boleh memakannya jika kau mau.
tapi jangan makan kepiting terlalu banyak. Mendengarkan hal itu sontak membuat Yelin menjadi cukup jengkel sembari berkata, memangnya kenapa? Aku kan menangkap setengahnya. Dan kembali Qin Tian menjawab, kepiting itu dingin, memakannya dalam jumlah banyak membuat perutmu akan tidak nyaman, terutama di bagian perut yang akan menimbulkan beban tidak perlu bagi tubuh manusia. Dan tidak lama setelahnya mereka berdua pun menikmati makanan laut yang ia dapatkan sebelumnya. Sembari itu diperlihatkan Yelin yang berkata, baunya sangat enak seperti dibumbui. Namun sepertinya di sini Qin Tian tidak mempedulikan hal itu. Dia hanya dapat berkata, malam ini kita tidak bisa tinggal di pantai. Kita harus pergi ke hutan dan membuat kemah untuk menahan hawa dingin. Mendengarkan hal itu sontak membuat Yelin menjadi bertanya-tanya, hutan? Dan lanjutlah Qin Tian berkata, benar, kita sudah mengalaminya semalam. Jika terus-terusan di sini kita akan mati kedinginan. Dan kembali si Yelin berkata, tapi kenapa harus di hutan? Bukankah kita bisa membangun kemah di pantai ini? Namun di sini Qin Tian memiliki pandangan yang berbeda, jadi dia mencoba menjelaskan. Ada banyak pohon di dalam hutan, kaya akan bahan yang cukup untuk membuat camp. Belum lagi kita mungkin bisa menemukan bahan makanan di sana. Mendengarkan semua hal itu, di sini nampaknya Yelin sudah mengerti, jadi dia berkata, baiklah, aku ikut. Dan lanjut dia pun mengatakan, kita akan pergi setelah makan, bukan? Dan di sini Qin Tian pun menjawab, tidak, kita harus bersiap-siap sebelum berangkat. Selain itu kita harus meninggalkan jejak untuk tim SAR. Dan tidak lama setelahnya mereka berdua sudah berada tepat di bawah dari pohon kelapa. Melihat hal itu, di sini Yelin pun bertanya-tanya, pohon itu terlalu tinggi, apakah tidak berbahaya untuk memanjatnya? Tapi di sini Qin Tian dengan sangat pedenya berkata, tinggal dinaiki saja, bukan? Aku juga ingin naik sejak kemarin, tapi persediaan kita sudah cukup untuk kita berdua. Dan tiba-tiba saja diperlihatkan Qin Tian yang melepaskan ikat pinggangnya, yang sontak kali itu pun membuat Yelin merasa malu karena dia berpikiran aneh-aneh. Tetapi di sini Qin Tian bertujuan melepaskan ikat pinggangnya itu dia gunakan sebagai alat bantu untuk memanjat pohon kelapa yang ada di hadapannya. Dengan menggunakan prinsip dari metode ini adalah menggunakan efek penahan tali untuk membuat kaki mendaki batang dan meningkatkan gesekan. Di saat yang sama tali ini juga berfungsi agar kita tidak tergelincir. Dan sembari menaiki pohon kelapa itu, di sini Yelin pun bergumam, pohon kelapa ini lebih sulit dipanjat dari yang kukira. Batangnya licin dan tangan sulit untuk mengerahkan tenaga. Jika tidak berhati-hati, tamatlah sudah diriku. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qin Tian yang sudah mencapai puncak dari pohon kelapa itu. Sembari dia berkata, Yelin, minggirlah dari sana. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qin Tian yang menebas beberapa buah dari pohon kelapa itu, sehingga kini buah dari pohon kelapa itu sudah tergeletak di atas tanah. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qin Tian yang kini menuangkan beberapa air kelapa itu ke dalam botol plastik yang mereka temukan sebelumnya. Sembari itu dia bergumam, bagus sekali, kelapa segar memang berbeda. Air yang dikandungnya 3 kali lipat dari kelapa tua. Dan setelah semua persiapan dirasa sudah cukup, lanjutlah Qin Tian berkata, kenapa kamu membawa kelapa itu terlalu banyak? Itu hanya membuatmu berat saja. Tapi di sini Yelin beralasan bahwa kita tidak boleh membuangnya. Kita butuh lebih banyak air nanti. Mana mungkin aku akan membuangnya begitu saja. Namun di sini Qin Tian mengatakan kepadanya, kamu memang benar, tapi kamu harus tahu bahwa jika terlalu banyak minum air kelapa, itu akan membuatmu gampang pipis. Yakin ingin sering pipis di tempat yang banyak ular, serangga, tikus, dan juga semut? Sontak hal itu pun membuat Yelin mengurungkan niatnya untuk membawa kelapa-kelapa tersebut. Dan sebelum mereka meninggalkan bibir pantai itu, mereka meninggalkan jejak SOS untuk memberikan tanda kepada tim SAR jika manakala ada tim SAR yang mencoba menyelamatkan mereka berdua. Dan setelah berjalan beberapa saat ke dalam hutan, diperlihatkanlah Qin Tian yang sedang bergumam. Saat menonton program Jerman sebelumnya, aku sangat tertarik dan ingin mencoba bertahan hidup di alam liar. Tidak kusangka aku benar-benar mengalaminya. Yang kuinginkan sekarang hanyalah kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur yang nyaman. Aku selalu merasa bahwa di sudut gelap yang tak terlihat ada mata tajam yang tak terhitung jumlahnya sedang menatap kami. Dan sembari itu diperlihatkanlah Yelin yang sedang meminum air kelapa dari dalam botol. Dan sembari itu dia juga menawarkannya kepada Qin Tian. Dan nampaknya
tawaran dari Yelin itu disambut baik oleh Qintian. Dan sembari meminum air kelapa itu, diperlihatkanlah Yelin yang bertanya kepada Qintian, "Apa yang sedang kamu cari?" Qintian yang mendapatkan pertanyaan itu, dia pun mengatakan, "Kenapa kamu menanyakan itu?" Dan Yelin pun menjelaskan alasannya, "Kamu melihat semak belukar sejak tadi. Bahkan orang bodoh pun tahu kau sedang mencari sesuatu." Mendengarkan hal itu, di sini Qintian pun mencoba menjelaskan, "Ingat ular yang kamu temui kemarin bukan? Nama ular itu adalah ular rantai merah. Biasanya hidup di air tawar dan sesekali pergi ke darat untuk mencari makanan." Mendengarkan penjelasan itu, nampaknya di sini Yelin langsung mengerti dan berkata, "Jadi maksudmu ada air tawar di sini?" Dan nampaknya di sini Qintian membenarkan pernyataan yang dilontarkan dari mulut Yelin. Dan sembari itu lanjutlah Yelin berkata, "Tapi hutan ini sangatlah luas. Bagaimana caramu menemukan air tawarnya? Jangan bilang kamu sedang menebak-nebak saja." Namun di sini Qintian pun bergumam, "Di alam liar terkadang kamu harus menebak-nebak. Tetapi dalam hidup kita tidak bisa selalu mengandalkan keberuntungan. Hanya dengan pengetahuan kita bisa bertahan di pulau terpencil seperti ini." Dan sembari menunjukkan sesuatu kepada Yelin, lanjutlah Qintian berkata, "Apa kau lihat ini? Jika kita melihat lebih dekat, kamu pasti tahu bahwa cabang dan daun semak di sana semuanya patah dan arah patahnya seragam. Jika perkiraanku benar, ini adalah jejak binatang." Melihat hal itu, di sini Yelin pun mendekat sembari berkata, "Oh, aku mengerti. Hewan sama seperti manusia. Mereka perlu minum secara teratur dan jejak ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh mereka saat hendak pergi ke sumber air itu." Dan kembali ke sisi Qintian yang berkata, "Benar-benar layak menjadi siswa yang berprestasi. Ternyata kamu tidak bodoh ya." Mendengarkan hal itu nampak membuat Yelin menjadi cukup jengkel sembari berkata, "Kenapa nada bicaramu terdengar seperti menyindirku?" Namun di sini Qintian beralasan bahwa itu hanyalah perasaan dari Yelin saja. Dan sembari terus berjalan, lanjutlah Yelin berkata kepada Qintian, "Bagaimana kamu bisa tahu banyak tentang alam liar? Apa kamu penggemar alam terbuka?" Mendengarkan hal itu, di sini Qintian pun berkata, "Apa aku terlihat seperti itu? Kamu bisa menganggapku penggemar alam terbuka yang belum pernah berlatih." Dan lanjut Qintian bergumam, "Hutan ini lebih besar dari yang kukira. Jika kami tidak bisa menemukan sumber air sebelum tengah hari, akan merepotkan, karena kita masih harus membuat api unggun setelahnya." Namun sembari itu diperlihatkanlah Qintian yang menyadari sesuatu dan dia bertanya kepada Yelin, "Hei, ada apa?" Namun di sini Yelin mengatakan, "Qintian, tidakkah kamu mendengar sesuatu?" Namun tiba-tiba saja Qintian menyadari sesuatu sembari berkata suara ini, dan tanpa ragu-ragu dia pun menarik tangan dari Yelin sembari berkata, "Kerja bagus." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka berdua yang sudah menemukan sumber air tawar yang mereka cari-cari sedari tadi. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qintian yang langsung mencuci mukanya menggunakan air tawar yang ia temukan. Sembari itu dia bergumam, "Syukurlah kita menemukan air sebelum tengah hari. Dengan begini masih sempat untuk menyalakan api." Dan setelah menemukan sumber air, diperlihatkanlah mereka melanjutkan perjalanan untuk menelusuri lebih jauh ke dalam hutan. Sembari itu Yelin bertanya, "Bukankah lebih nyaman mendirikan kemah di tepi sungai? Kenapa kita masuk ke dalam hutan?" Dan di sini Qintian pun menjawab, "Kita terlalu dekat dengan sumber air, maka kemungkinan bertemu hewan liar sangatlah tinggi. Juga jika hujan, sungai dapat meluap ke seluruh sisi." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka sudah menemukan tanah datar yang nampaknya sangat cocok untuk membangun sebuah camp. Sembari itu lanjutlah Qintian bergumam, "Ada pepohonan tinggi di sekitar sini, sedikit semak, medan relatif datar dan dekat dengan sumber air. Meski bukan tempat terbaik, namun tempat ini cocok dalam situasi saat ini." Dan sembari memberikan pisaunya kepada Yelin, lanjutlah Qintian berkata, "Aku bertanggung jawab untuk produksi dan mencari kayu yang cocok untuk membangun camp. Kamu bisa pergi ke sekitar sini dan lihat apa ada daun tanaman yang besar. Jika tidak, carilah beberapa cabang semak dan juga daun." Dan tanpa ragu-ragu Yelin langsung melakukan semua instruksi yang diberikan oleh Qintian. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qintian yang melihat beberapa ranting yang berada di sekitar sana sembari bergumam, "Karena kelembaban tinggi di dalam hutan, sebagian besar kayu masih basah. Nantinya beberapa kayu ini harus dikeringkan untuk persediaan." Melihat kecerahan area ini, mungkin saat ini sekitar jam 2 siang.
Dengan waktu yang tersisa, tampaknya kita cuma bisa membangun kemah lereng yang paling sederhana. Aku jadi teringat pohon-pohon yang baru saja kulewati. Batangnya sebesar tiang pusat perbelanjaan. Kurasa bagus untuk membangun camp. Hanya saja apa yang harus kugunakan untuk menebang pohon sebesar itu ya? Namun tiba-tiba saja di sini Kintian terpikirkan akan sesuatu. Jadi dia mencoba mendekat ke arah sungai dan mengambil beberapa buah batu yang berada di sungai itu sembari berkata, "Aku ingat saat menonton salah satu acara TV di mana batu tajam diperoleh dengan saling memukulkannya satu dengan yang lain, lalu mengikatnya dengan kayu dan jadilah kapak sederhana." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Kintian yang mempraktekkan semua teori yang ia miliki. Dan nampaknya semua hasil kerja kerasnya itu terbayarkan karena dia berhasil mendapatkan sebuah batu yang tajam yang ia inginkan. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Kintian yang menggunakan batu tajam itu untuk menebang beberapa pohon yang akan ia gunakan sebagai tiang penyangga dari camp yang akan ia buat. Sembari itu dia berkata, terlalu melelahkan memukulnya hanya dengan batu, membutuhkan waktu lebih dari setengah jam sampai roboh. Beruntungnya hanya satu pohon yang kita butuhkan saat ini. Ranting-rantingnya sudah lebih dari cukup. Aku harus segera kembali ke camp sebelum matahari terbenam." Dan sembari itu diperlihatkanlah Kintian yang sudah kembali ke lokasi camp sembari membawa beberapa ranting pohon yang ia tebang sebelumnya. Yelin yang melihat kehadiran Kintian di sini, dia langsung menyapanya dan sembari itu dia berkata, "Kintian, kamu sudah kembali? Hei, lihat apa yang aku temukan." Melihat hal itu sontak membuat Kintian menjadi bersemangat sembari berkata, "Wow, di mana kau menemukan banyak sekali daun pisang itu?" Dan di sini Yelin pun menjawab, "Beberapa ratus meter dari sekitar sungai, aku menemukan sepetak pohon pisang. Tapi karena pohonnya terlalu tinggi, aku cuma bisa mengumpulkan yang bagian bawah saja." Melihat semua hasil kerja dari Yelin di sini, Kintian pun berterima kasih kepadanya dan berkata bahwa semua itu tidak menjadi masalah dan ini sudah lebih dari cukup. Dan sembari itu kini diperlihatkan mereka berdua yang mencoba merakit satu demi satu ranting-ranting pohon yang dibawa oleh Kintian kembali sebelumnya. Sembari itu Kintian bergumam, "Waktu yang ada terlalu sedikit dan tidak banyak material yang terkumpul. Jadi kami hanya dapat membangun kemah lereng sederhana untuk menghadapi malam yang sangat dingin ini." Dan sembari itu diperlihatkan Yelin yang membantunya bekerja dan berkata, "Kulit kayu yang dikupas cukup kuat untuk dijadikan tali, bukan?" Namun di sini Kintian tidak langsung menanggapi perkataan itu karena dia sedang membayangkan rancangan sebuah kemah yang akan ia buat. Dan sembari itu dia bergumam, struktur kemah lereng yang sangat sederhana dan struktur keseluruhan hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu tiang kayu dan juga atap. Dan lanjut kini diperlihatkan Yelin yang berkata, "Bagaimana dengan daun pisang ini? Apakah juga perlu untuk kita ikatkan?" Namun di sini Kintian mengatakan kepadanya, "Tidak perlu. Cukup gunakan pisau untuk membuat potongan secara diagonal pada bagian ekor daun dan kemudian ditancapkan pada rangka kayu." Dan setelah itu diperlihatkanlah Kintian yang melanjutkan pekerjaannya membuat kemah itu sembari dia bergumam, "Pertama, potong tiang kayu yang paling tebal menjadi dua bagian, lalu pertajam untuk membuat tiang kayu, dan setelahnya tancapkan di atas tanah. Dan langkah terakhir adalah tekan dinding atap ke atas dan diletakkan tepat di atas tiang kayu hingga membentuk bidang yang miring." Dan setelahnya diperlihatkan Yelin yang nampak begitu letih lesu melihat hasil kerja kerasnya itu hanya berbuah hasil demikian. Namun dia berkata, "Apakah ini adalah camp kita? Kenapa cuma ada satu sisi saja?" Namun di sini Kintian menjelaskan kepadanya, "Jangan meremehkan camp ini. Meski cuma satu sisi, camp ini bisa memantulkan panas dari api ke tubuh kita. Jadi..." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja jendela notif muncul di hadapan Kintian. Host berhasil membangun campfire dan mendapatkan 1000 poin. Melihat hal itu, di sini Kintian tidak melanjutkan perkataannya. Jadi Yelin mengatakan kepadanya, "Jadi apa?" Dan lanjut di sini Kintian memasang wajah yang canggung sembari berkata, "Jadi kita bisa merasakan kehangatan di sekujur tubuh kita." Dan sembari itu dia pun lanjut bergumam, "Ya, tak kusangka seorang Kintian diejek oleh sebuah sistem seperti ini."
Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qintian yang sedang memasak air menggunakan botol plastik yang ia temukan sebelumnya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Yelin yang langsung meminum air yang telah dimasak itu. Namun Qintian yang melihatnya berkata, "Hei, sisakan juga untukku." Dan setelah mereka berdua selesai menikmati sebotol air panas itu di malam yang dingin, mereka berdua lanjut menghangatkan diri di hadapan api yang mereka buat. Sembari itu Qintian bergumam, "Setelah memiliki camp, kita tidak perlu khawatir mati kedinginan di pulau terpencil ini. Hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah masalah makanan. Saat ini ada 2 sumber makanan yang bisa didapat, yaitu kelapa dan juga makanan laut. Tapi entah itu kelapa atau seafood, mereka ada di pantai. Jaraknya setidaknya 3 jam atau lebih dari pantai, dan pasang surut di pagi hari tidak dapat mengimbangi. Adapun kelapa hanya bisa memberikan karbohidrat, dan tidak banyak daging kelapa yang tidak bisa mengisi perut sama sekali. Kita harus coba pergi ke ladang pisang yang disebutkan oleh Yelin sebelumnya. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu." Tetapi di saat Qintian sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja seekor nyamuk menghampiri tangannya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Yelin yang langsung menepuknya. Yang sontak hal itu pun membuat Qintian menjadi bertanya-tanya tentang apa yang tengah dilakukan oleh Yelin. Dan di sini Yelin mencoba menjelaskan bahwa dia hanya berniat untuk membantu memukul nyamuk yang mendarat tepat di tangan dari Qintian sebelumnya. Qintian yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun bergumam, "Nyamuk liar, nyamuk hutan sangat beracun, gigitannya bisa meninggalkan bengkak selama berhari-hari. Ini terlalu banyak, aku khawatir akan menyebabkan demam, alergi. Aku harus melakukan sesuatu." Dan setelahnya diperlihatkanlah Qintian yang mencoba mengusir nyamuk itu menggunakan sebuah suara siulan. Dan nampaknya usaha yang dilakukan oleh Qintian sebelumnya berhasil untuk memancing nyamuk-nyamuk itu menuju ke arahnya. Dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Qintian adalah membakar beberapa ranting pohon untuk menimbulkan banyak asap, sehingga asap itu mampu mengusir nyamuk yang tengah mengelilingi mereka berdua. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qintian yang berkata, "Setelah mengasapi seharusnya tidak ada nyamuk yang akan kembali dalam waktu singkat." Mendengarkan hal itu, Yelin pun berkata, "Apa yang terjadi? Begitu kamu membuat suara itu, semua nyamuk terbang ke arahmu." Dan di sini Qintian pun menjelaskan, "Entahlah, orang tua di desa kami mengajariku, tapi aku tidak tahu prinsipnya." Dan setelah itu dia pun lanjut bergumam, "Dengan adanya penahan angin, kau bisa merasakan panas di depan dan belakang badan. Meski sedikit dingin, tapi cukup lumayan. Pepohonan di sekitar akan menghalangi sebagian besar angin dingin dari luar. Merupakan pilihan yang tepat untuk membangun kemah di dalam hutan." Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Qintian berkata, "Berbeda dengan pantai, banyak satwa liar di dalam hutan ini. Menurutku lebih baik kita tidur bergiliran malam ini." Namun di saat Qintian menatap ke arah Yelin, diperlihatkanlah Yelin yang nampaknya sudah tertidur pulas, padahal dia sedang terduduk. Melihat hal itu, Qintian pun mencoba membaringkan tubuh dari Yelin sembari berkata, "Aku terjaga sepanjang malam dan aku sibuk sepanjang hari ini. Aku takut akan mengantuk sampai batasnya. Tapi ya, sepertinya hanya aku yang akan berjaga malam ini. Ini malam yang panjang, lebih baik aku menenun tali rami yang bisa bermanfaat nantinya." Dan tak terasa matahari kini sudah terbit kembali. Diperlihatkanlah Yelin yang sedang segar bugar karena dia baru bangun di pagi hari itu. Dan sembari itu diperlihatkan dia yang memegang tali yang dibuat oleh Qintian semalaman. Sembari dia berkata, "Kamu bangun pagi-pagi sekali. Dari mana asal tali ini? Apakah kamu yang membuatnya?" Namun dengan tatapan yang tajam, Qintian pun berkata, "Giliranmu untuk berjaga malam ini, atau aku akan mengusirmu." Mendengarkan hal itu sontak membuat Yelin menjadi merasa gugup, dan tanpa ragu-ragu dia pun meminta maaf kepada Qintian dan beralasan bahwa dia sangat mengantuk tadi malam. Dan dia berjanji akan berjaga malam ini agar Qintian bisa tertidur lelap. Namun di sini Qintian berkata, "Lupakan saja tentang hal itu, kita akan berjaga malam ini secara bergiliran." Dan setelahnya diperlihatkanlah mereka berdua yang sudah berada di tepi sungai. Sembari itu Qintian bertanya kepada Yelin, "Di mana ladang pisang yang kau sebutkan sebelumnya?" Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Yelin yang langsung menunjukkan arahnya kepada Qintian sembari berkata, "Area pisang tidak jauh dari sini, tinggal berjalan kaki menyusuri sungai sejauh beberapa ratus meter saja." Dan sembari berjalan nampaknya mereka berdua
menemukan sebuah tanaman yang dapat dikonsumsi. Dan dengan bantuan jendela sistemnya, di sini Qintian mengetahui tanaman itu adalah raspberry dan juga dikenal sebagai raspberry, semak tegak dengan cabang berduri dan pilos saat muda. Daun sederhana, bulat telur hingga bulat telur lancet, kebanyakan di lereng bukit dan lembah yang cerah. Periode berbunga 23 bulan, periode berbuah April sampai Juni. Baik untuk ginjal, penglihatan menenangkan, dan penghilang dahaga. Melihat hal itu tanpa ragu-ragu, Qintian mencoba memetik beberapa buah dan mencoba menawarkannya kepada Yelin. Yelin yang mendapatkan buah itu, di sini dia pun menanyakan tentang buah apa yang diberikan. Dan di sini Qintian pun mencoba menjelaskan buah ini disebut raspberry. Entah enak atau tidak, kamu akan tahu setelah mencobanya. Dan setelah Yelin mencoba memakan buah itu, ternyata rasanya sangatlah asam. Yang sontak kali itu pun membuat Qintian menjadi acuh tak acuh kepadanya dan berkata, oh begitu, umumnya mereka mulai matang pada bulan April, rasa asamnya pasti normal. Mendengarkan hal itu sontak membuat Yelin menjadi cukup kesal kepada Qintian karena dia dijadikan sebagai kelinci percobaan. Dan tidak lama setelahnya mereka berdua telah sampai di kebun pisang yang ditunjukkan oleh Yelin sebelumnya. Dan seperti biasanya jendela sistem muncul di hadapan dari Qintian yang menjelaskan tentang tanaman yang ada di hadapannya itu bernama Musa Chai. Tanaman Musa, tumbuhan cemara besar abadi, tinggi batang 3-4 meter, panjang daun 3 meter, lebar 40 cm, lonjong dan urat utamanya tebal. Penampilan buahnya mirip dengan pisang tetapi lebih pendek dan bisa dimakan. Melihat hal itu, di sini Qintian pun berkata kepada Yelin, sepertinya sarapannya sudah tersedia, semoga ini berhasil. Mendengarkan hal itu, Yelin pun menimpali, kulit pisangnya berwarna hijau, apa akan terasa pahit ya? Namun di sini Qintian menjelaskan, entahlah, tapi yang pasti kita tidak punya makanan lain sekarang. Mendengarkan hal itu, Yelin pun kembali berkata, kamu benar, tapi pisangnya menggantung terlalu tinggi. Bagaimana cara kita? Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Qintian menyela dan berkata, sejujurnya memanjat jauh lebih mudah, tapi pohon pisang tidak mampu menahan berat badanku. Dan lanjut diperlihatkan Qintian yang mengikatkan seutas tali yang di ujungnya ada batu yang dijadikan sebagai pemberat. Dan tanpa ragu-ragu dia melemparkan batu itu tepat menuju ke arah pohon pisang. Dan setelah dia mengaitkan tali itu menggunakan batu yang ia lemparkan sebelumnya, Qintian langsung menarik buah dari pohon pisang itu. Tetapi yang tidak dia duga-duga, ternyata pohon pisang yang ia tarik sebelumnya kini langsung tumbang dan menimpa dirinya. Melihat hal itu, Yelin nampak cukup khawatir sembari berkata, syukurlah batang pohon ini tidak terlalu keras. Qintian, apa kamu baik-baik saja? Tetapi dari balik sela-sela daun pisang muncullah tangan Qintian yang memegang buah pisang sembari berkata, aku dapat pisangnya, kemari dan cobalah. Melihat hal itu, Yelin pun berkata, hei, jangan selalu menggunakanku sebagai kelinci percobaan. Melihat Yelin yang sedikit emosi, di sini Qintian pun mulai mengupas buah pisang itu sembari berkata, oh, ayolah, aku hanya ingin menunjukkan sikap pria, ladies first. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Qintian yang langsung memakan buah pisang itu. Melihat hal itu, Yelin pun mencoba menanyakan kepadanya, kenapa? Apakah itu masih mentah? Mungkinkah kita bisa menyimpannya sebelum dimakan? Dan sembari memberikan buah pisang itu, lanjutlah Qintian berkata, ini bukan soal matang atau tidak, melainkan kau tidak bisa memakannya sama sekali. Lihatlah sendiri, pisang raja yang biasa kita makan adalah varietas budidaya, dan biji dalam daging pisang sudah terdegradasi. Namun pisang raja liar yang belum dibudidayakan ini, bahkan setelah matang, biji pisang raja masih ada dan tidak bisa dimakan sama sekali. Mendengarkan hal itu, di sini Yelin nampak mengerti sembari berkata, jadi begitu ya? Dan lanjut Qintian menjawab, tapi jangan khawatir, kita bisa makan daging. Mendengarkan hal itu sontak membuat Yelin menjadi bertanya-tanya daging. Dan kembali Qintian mencoba mengambil sebuah daun pisang sembari berkata, benar, daging yang tumbuh di pohon pisang. Dan ternyata daging yang dimaksud oleh Qintian sebelumnya adalah ulat yang berada tepat di daun pohon pisang itu. Sembari memperlihatkannya kepada Yelin, lanjutlah Qintian berkata, lihat daging dari pohon pisang yang ada di sini. Yelin yang tidak mengerti dengan semua hal itu, di sini dia pun bertanya, cuma itu jenis serangga apa dia?
apa itu enak? Mendapatkan pertanyaan itu, Qin Tian pun menjawab, ini disebut serangga pisang, biasanya tersembunyi di daun pisang yang menggulung. Kandungan proteinnya 6 kali lipat daripada daging sapi. Kalau dibumbui dan digoreng sampai keemasan, rasanya sangatlah lezat. Dan lalu Qin Xin pun beralih ke beberapa saat kemudian. Diperlihatkanlah Qin Tian dan juga Yelin sudah sampai di kem hutan kembali. Dan nampaknya mereka tanpa ragu-ragu memanggang ulat-ulat pisang yang mereka ambil sebelumnya di atas sebuah batu. Dan di saat ulat itu sudah matang, tanpa ragu-ragu mereka berdua memakannya. Sembari itu Yelin berkata, ini sangatlah enak, seperti makan pasta kepiting. Dan dengan wajah yang sangat lega lanjutlah Yelin berkata, daging pisang raja ini jauh lebih enak daripada daging ular. Mendengarkan hal itu, Qin Tian pun berkata kepadanya, semua akan terasa enak saat kau sedang lapar. Tapi aku terkejut kau tidak jijik dengan ulat pisang ini. Mendengarkan hal itu, di sini Yelin pun berkata, ada banyak serangga goreng di street food saat ini. Aku sudah coba semuanya. Dan sembari mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Qin Tian memerintahkan kepada Yelin untuk mengambilkan tali kulit kayu yang ia buat sebelumnya. Tapi di saat Yelin melirik ke arah Qin Tian, tiba-tiba saja dia terkejut sembari berkata, kau sudah gila ya, kenapa botol plastiknya kamu rusak? Namun di sini Qin Tian beralasan bahwa dia sedang membuat perangkap ikan dari botol plastik. Mendengarkan hal itu, sontak wajah Yelin menjadi bertanya-tanya sembari berkata perangkap ikan. Dan kembali Qin Tian menjelaskan, ya, sebuah jebakan. Saat melewati sungai, aku melihat banyak ikan di sana. Dengan perangkap ini seharusnya kita bisa menangkap beberapa ikan kecil. Mendengarkan hal itu sontak membuat Yelin masih kebingungan dan dia pun bertanya, pakai botol plastik ini? Dan kembali Qin Tian membenarkannya dan lanjut menjelaskan, pintu masuk jebakan berbentuk terompet. Saat ikan masuk, ukurannya dari besar ke kecil sehingga mudah untuk berenang masuk ke dalam botol. Dan dengan ukuran tubuhnya dia akan kesulitan untuk keluar. Sederhananya prinsip jebakan ini adalah mudah masuk namun sulit untuk keluar. Dan sembari itu tiba-tiba saja muncullah jendela notif di hadapan Qin Tian. Host berhasil membuat jebakan payah dan mendapatkan 200 poin. Dan beralih ke sisi Yelin yang bertanya kepada Qin Tian, bagaimana jika kita ingin minum air? Namun di sini Qin Tian menjelaskan masih ada batok kelapa. Merebus air dengan batok kelapa itu dimungkinkan dengan cara memasukkan batu yang bersuhu tinggi yang terbakar ke dalam batok kelapa yang diisi dengan air. Ulangi beberapa kali dan air akan mendidih. Ini adalah sebuah prinsip perpindahan panas secara tidak langsung. Mendengarkan hal itu sontak membuat Yelin menjadi sangat terkejut sembari berkata, jadi kita akan pergi ke pantai lagi ya? Dan di sini Qin Tian pun berkata, ya, tapi sebelum pergi kita harus memasang perangkap ikan terlebih dahulu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qin Tian sudah memasang perangkap ikannya itu di sebuah sungai yang mereka temukan sebelumnya. Dan dengan lubang kecil di bagian ekor yang dimaksudkan untuk membuat air mengalir dan mengisi seluruh botol. Batu dapat menambah bobot jebakan dan menstabilkannya. Beberapa serangga digunakan sebagai umpan untuk memancing ikan masuk ke dalam perangkap. Melihat semua hal itu, Yelin pun berkata, tidak bisakah jebakan ikan ditempatkan di sungai dekat camp? Kenapa harus diletakkan di sini? Mendapatkan pertanyaan itu, Qin Tian pun menjelaskan, tempatnya teduh dan sejuk dan rumputan airnya subur dan sebagian besar ikan bersembunyi di sini sehingga disinilah tempat yang paling tepat. Dan di saat yang bersamaan Yelin pun berkata kepada Qin Tian bahwa dia sedang mencium sesuatu. Mendengarkan hal itu, di sini Qin Tian pun bertanya, ada apa? Tapi sepertinya kamu benar, aku juga mencium sesuatu. Bau ini berasal dari suatu tempat. Namun di saat Qin Tian sedang mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Yelin terus berjalan maju. Dan tidak lama setelahnya, Yelin pun nampaknya menemukan sesuatu, jadi dia mencoba menunjukkannya kepada Qin Tian. Dan di saat Qin Tian melihat tanaman yang ditemukan oleh Yelin sebelumnya, dia mengetahui bahwa itu adalah tanaman daun mint. Dan seketika jendela sistem pun muncul di hadapan Qin Tian. Mint, nama lokalnya adalah rumput indan yang termasuk tanaman libatai, yaitu termasuk rumput kering utuh lainnya. Kebanyakan tumbuh di pegunungan, lahan basah dan juga sungai. Seluruh tanaman berwarna hijau dan harum.
Daunnya berseberangan, bunganya kecil dan ungu muda. Daunnya mengandung minyak peppermint, mentol dan mentol yang mudah menyebar di udara, memiliki efek pengusir nyamuk yang kecil. Melihat hal itu, di sini Kintian menjadi sangat bersemangat untuk memanen tanaman itu sembari berkata, tanaman mint ini memiliki efek mengusir nyamuk. Kita gali dan tanam di sekitar camp agar kita tidak perlu khawatir diganggu oleh nyamuk lagi. Mendengarkan hal itu, Yelin nampak kegirangan dan sangat bersemangat untuk memanen tanaman itu sembari berkata, ayo ambil yang banyak. Dan tidak lama setelahnya mereka nampaknya sudah mengumpulkan tanaman itu cukup banyak. Sembari itu Kintian berkata, seharusnya sudah cukup, sekarang kembali ke camp dan kita harus menanamnya. Dan tidak lama setelahnya mereka sudah sampai di camp mereka. Dan nampaknya mereka disibukkan untuk menanam tanaman mint yang mereka temukan sebelumnya, yang dipercaya akan mengusir nyamuk dan menjauhkan nyamuk-nyamuk itu dari sekitar camp mereka. Dan tidak lama setelahnya mereka sudah berhasil menanam semuanya. Sembari itu Yelin berkata, dengan begini malam ini seharusnya tidak ada nyamuk. Mendengarkan hal itu Kintian pun berkata kepada Yelin, luangkan waktumu untuk istirahat sejenak. Setelah siang hari kita akan pergi ke pantai untuk mengambil kelapa. Dan sembari Yelin istirahat, nampaknya Kintian sedang membuat sesuatu, yang sontak hal itu pun membuat jendela sistem muncul di hadapannya. Host membuat kapak batu dan mendapatkan 200 poin. Melihat hal itu Kintian nampak cukup terkejut sembari berkata, dapat hadiah lagi? Ini kedua kalinya aku mendapatkan poin hari ini. Bisakah aku mendapatkan poin bahkan jika aku membuat item untuk bertahan hidup? Ya, pastinya begitu. Kalau begitu tidak sulit mendapatkan barang dari shop. Dan setelah waktu menunjukkan siang hari, diperlihatkanlah Kintian dan juga Yelin kini sudah berada di bibir pantai. Namun setelah mereka melihat kelapa-kelapa yang mereka kumpulkan di hari sebelumnya, ternyata kelapa itu sudah terbelah. Yang sontak kali itu pun membuat Kintian menjadi cukup jengkel sembari berkata, kelapaku yang berharga. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Yelin pun menyela, mungkinkah ada orang lain yang tinggal di pulau ini? Namun di sini Kintian mencoba menganalisis situasi dan berkata, seharusnya tidak. Dilihat dari retakannya, aku rasa ini perbuatan hewan. Yang sontak kali itu pun membuat Yelin menjadi sangat gugup dan berkata, mungkinkah itu binatang seperti singa dan harimau? Namun di sini Kintian berkata kepadanya, tidak. Dua kucing besar itu adalah pemakan daging dan tidak pernah aku mendengar tentang binatang yang makan kelapa. Tidak banyak dari mereka yang bisa memakan kelapa. Mendengarkan hal itu, di sini Yelin pun mencoba memikirkan sesuatu dan berkata, mungkinkah yang kamu maksud adalah kepiting kelapa? Kintian yang mendengarkan hal itu langsung membenarkannya dan lanjut berkata, tepat. Seharusnya ini adalah jejak kepiting kelapa yang pergi setelah memakan kelapa kita sebelumnya. Melihat jejak itu, Yelin pun bersemangat dan berkata, bukankah itu berarti kita bisa menemukan kepiting dengan mengikuti jejak ini? Dan tidak lama setelahnya mereka berdua terus menelusuri dan mencoba mencari jejak itu lebih jauh. Dan tibalah mereka berdua di hadapan sebuah pohon kelapa. Melihat hal itu, Yelin pun berkata, jejaknya berakhir di sini. Tapi kenapa aku tidak melihatnya? Namun di sini Kintian berkata, lihatlah ke atas. Dan di saat Kintian melihat kepiting itu, muncullah jendela sistem di hadapannya. Kepiting kelapa, binatang yang hidup di hutan tropis dekat laut, dapat tumbuh hingga panjang 1 meter. Bukan hanya kepiting darat terbesar, tetapi juga antropoda darat terbesar. Tubuhnya besar, cangkangnya keras, dan ada 2 cakar raksasa yang kuat dan cukup kuat untuk merobek cangkang kelapa, dan juga ahli dalam memanjat pohon kelapa. Melihat hal itu, Yelin nampak menjadi sangat bersemangat sembari berkata, kepiting itu sangat besar, kira-kira beratnya berapa kilo ya? Namun di saat Yelin sedang berfantasi untuk menikmati kepiting itu, tiba-tiba saja Kintian berkata kepadanya, ayo pergi. Yang sontak kali itu pun membuat Yelin bertanya-tanya, loh, kenapa kita harus pergi? Bukankah kita harus memakannya? Namun Kintian berkata kepadanya, bagaimana cara menangkapnya jika dia tidak turun? Dan tidak lama setelahnya, di saat Kintian dan juga Yelin sedang bersembunyi, kepiting itu sudah turun dari atas pohon kelapa. Melihat hal itu, Yelin pun berkata kepada Kintian, cepat sebelum dia kabur. Namun di sini
Dengan liciknya Kintian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Setelah memakan kelapaku, aku tak akan membiarkannya pergi begitu saja." Dan beralih ke sisi Elin yang berkata, "Meski aku tahu bahwa kepiting kelapa bisa mengupas kelapa, tapi tak kusangka ia membukanya dengan mudah seperti kulit pisang." Dan di saat kepiting itu sedang asik-asiknya mengupas kelapa yang ia panjat sebelumnya, tiba-tiba saja Kintian muncul di belakangnya dengan ekspresi yang begitu menakutkan. Dan dengan sangat cepatnya Kintian mengambil kelapa yang baru saja dibelah oleh kepiting itu sembari berkata, "Lumayan, kau cukup jago, ayo kupas kelapa yang lainnya juga." Dan dengan kesalnya kepiting itu mencoba mengupas kelapa lainnya karena kelapa sebelumnya direbut oleh Kintian. Tetapi lagi-lagi Kintian merebut kelapa yang baru saja dikupas oleh kepiting itu. Yang sontak kali itu pun membuat kepiting itu menjadi sangat kesal. Tetapi nampaknya di sini Kintian mencoba mempermainkannya. Dan di saat kepiting itu sedang lengah, tiba-tiba saja Kintian langsung menangkap kepiting itu dan mengikatnya menggunakan tali kulit kayu yang ia buat sebelumnya. Dan tidak lama setelahnya nampaknya mereka berdua sudah mengumpulkan cukup banyak kelapa. Dan mereka berdua berniat untuk kembali ke camp. Sembari itu mereka mendapatkan bekal kepiting yang sangat besar. Namun di tengah-tengah perjalanan nampaknya Yelin begitu kesulitan. Jadi dia bertekuk lutut sembari berkata, "Bukan begitu, kelapa ini terlalu berat untuk kubawa." Melihat hal itu Kintian pun berkata kepadanya, "Baiklah, istirahatlah sebentar." Dan setelah mengatakan hal itu Kintian pun lanjut bergumam, "Pada titik ini air pasang seharusnya akan surut dan kita bisa mendapatkan lebih banyak hasil laut. Tapi sayangnya gelap akan segera datang." Dan beralih ke sisi Elin yang berkata, "Ngemeng-ngemeng, ini sudah hari ketiga. Sudah lama sekali dan aku belum melihat tim SAR. Mungkinkah mereka meninggalkan kita?" Melihat Yelin yang sudah nampak mulai pesimis, di sini Kintian mencoba menguatkannya. Yang sontak kali itu pun membuat Yelin kembali bersemangat sembari berkata, Tidak, tim pencari dan penyelamat tidak akan pernah meninggalkan kita. Benar, seperti yang kamu katakan sebelumnya, tim SAR pasti akan menemukan kita dalam waktu seminggu setelah kecelakaan itu. Dan oke, sudah larut, ayo kita pergi sekarang." Melihat Yelin yang kembali optimis, di sini Kintian pun bergumam, "Seminggu ya, sekarang sudah 3 hari berlalu." Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan sore hari. Diperlihatkan di perjalanan pulang, Kintian mencoba mengecek perangkap ikan yang ia siapkan sebelumnya. Dan nampaknya perangkap itu menangkap beberapa ekor ikan. Sembari itu Kintian berkata, "Tampaknya kita mendapatkan cukup banyak ikan di area ini. Kurasa ini sudah lebih dari cukup." Mendengarkan hal itu Yelin pun berkata, "Sayangnya botolnya terlalu kecil. Jika tidak kamu pasti bisa menangkap lebih banyak lagi." Dan kembali Kintian melanjutkan, "Kembalilah ke camp untuk istirahat. Aku akan segera kembali setelah mengurus ikan-ikan ini." Dan lanjut dia pun bergumam, "Serangga pisang yang kugunakan telah dimakan oleh ketiga ikan itu. Dan jeroan ikan ini bisa digunakan sebagai umpan yang baru. Inilah keuntungan dari jebakan ini. Kau tidak perlu selalu menunggunya setiap saat. Hanya perlu memeriksanya secara rutin. Dan selama jebakan itu sendiri tidak rusak, ini dapat dipakai ulang kembali." Dan di saat Kintian sedang memasang kembali perangkap ikannya itu, tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapannya. Host menyelesaikan tugas memancing master dan mendapatkan 500 poin. Yang sontak kali itu pun membuat Kintian menjadi cukup terkejut sembari dia bergumam, "Menyelesaikan tugas itu artinya aku memiliki 2000 poin sekarang dan cukup untuk membeli sesuatu di item shop." Dan tidak lama setelahnya kini diperlihatkanlah Kintian yang sudah sampai di sekitar camp mereka. Sembari itu dia melihat Yelin yang sedang mengerjakan sesuatu. Jadi dia menanyakannya kepada Yelin, "Apa yang sedang kamu buat?" Dan di sini Yelin pun menjawab, "Aku sedang membuat kompor. Aku membuatnya lebih besar untuk memanggang kepiting kelapa itu. Syukurlah ada kepiting dan ikan kecil untuk mengisi perut kita malam ini." Dan beralih ke sisi Kintian yang berkata, "Selama perangkap ikan bekerja dengan baik, maka tugas utama kita sekarang hanyalah bertahan hidup dan mencari sumber makanan yang lainnya juga." Dan sembari menikmati kepiting panggang itu, lanjutlah Yelin berkata, "Daging kepiting ini enak, rasanya manis dan punya aroma kelapa." Mendengarkan hal itu, di sini Kintian pun bergumam,
Benar, kepiting kelapa memiliki lebih banyak daging daripada yang kuduga, dan bahkan kakinya pun penuh dengan banyak daging. Dan setelah makan, lanjutlah Qin Tian beristirahat dan dia membaringkan dirinya di tanah sembari berkata, "Aku tidur dulu sampai pertengahan malam, bangunkan aku untuk pergantian shift jaga." Dan dengan percaya dirinya, di sini Yelin pun menyanggupi perintah itu. Dan tidak lama setelahnya, di saat malam hari, nampaknya Yelin sangat gugup saat berjaga di malam itu. Dan dengan keringat yang bercucuran dari wajahnya, dia pun berkata, "Seharusnya tidak ada binatang buas di tempat ini kan?" Namun tiba-tiba saja sebuah tangan menyentuh bahunya, yang sontak kali itu pun membuat dirinya menjadi sangat terkejut. Dan dengan paniknya dia mengibas-ngibaskan kapak batu yang ia pegang sembari berkata, "Pergi, pergi." Namun di sini Qin Tian berkata kepadanya, "Ini aku, ini aku." Melihat hal itu, Yelin pun berkata, Kau membuatku kaget setengah mati. Aku kan belum membangunkanmu." Namun di sini Qin Tian beralasan bahwa kamu harus memiliki istirahat yang cukup karena sekarang adalah giliranku untuk berjaga. Mendengarkan hal itu, di sini Yelin pun kembali menanyakan, "Apa kau sudah cukup tidur? Biarkan aku berjaga lebih lama. Lagi pula aku tidur nyenyak semalaman." Namun di sini Qin Tian berkata kepadanya, Maaf, aku tidak tahu kalau kamu bengong. Tidurlah dan jangan khawatir." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Yelin yang sudah terlelap di dekat api unggun dengan menggunakan selimut daun pisang. Dan nampaknya di sini Qin Tian sedang mengerjakan sesuatu, sembari itu dia bergumam, "Ini saatnya memeriksa hal hebat apa yang bisa kutebus dengan 2000 poin." Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.